Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini aku sedang berada di Karanganyar, lebih tepatnya di Candi Sukoh. Kita akan melihat seperti apa Candi Sukohnya. Ini alhamdulillah agak cerah, namun mendungnya sudah mulai datang. Diresmikan oleh Menteri Pendidikan 1982. Kita lihat mapnya dulu seperti apa. Oh, tak kira maps, ternyata ini papan ini informasi. Candi Sukoh terletak di Dusun Sukoh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Berada di lereng Gunung Lawu ya. Candi Sukoh ditemukan pada tahun 1815. Kemudian Kompleks Candi Sukoh didirikan di abad 15, jadi ini sangat muda sekali ya, berbeda dengan candi-candi yang berada di sekitarku, sekitar rumah itu sekitar abad ke-8-an. Ini cukup muda dan relief yang terdapat di kompleks tersebut juga melambangkan ketiga dunia, yaitu dunia bawah. Oh, dilambangkan dengan relief Bima Suci. Dunia tengah dilambangkan dengan relief Ramayana, Garudia, dan Sudamala. Dunia atas dilambangkan dengan relief Swargarohana Purwa. Tahapan yang harus dilalui manusia untuk mencapai nirwana, istilahnya itu sebelum masuk ke surga ada 3 tahapan itu yang harus dilewati oleh manusia. Ini dia salah satu potret-potretnya dan ada cerita juga Garuda. Ya, yuk kita lihat ya. Kita penasaran juga ini. Wih, pemandangan dari sini cantik banget, tapi jalannya terlalu ekstrim. Aku pun takut kalau turun dari sini, kemungkinan sih. Di awal kita sudah disuguhi dengan ini merupakan pintu masuk untuk ke Candi Sukoh yang asli, namun sudah digembok dan tidak digunakan untuk jalan wisatawan ya. Di sebelah kanan kirinya juga ada ukiran. Itu kalau kulihat itu seperti buto makan bayi gitu. Dan di samping-sampingnya itu ada juga itu burung, astagfirullah, masih gelayar-gelayar. Di sampingnya itu ada anjing, di atasnya itu ada burung pemakan bangkai atau burung gagak gitu. Kalau sebelah sini ada ular. Ada ular dan itu juga ada buto juga. Ada orang yang ada di sampingnya juga itu, di atasnya. Namun untuk bagian pintu masuknya ini juga terdapat vandal teman-teman. Miris ya, tempat-tempat sejarah kayak gini dikasih vandal yang nggak bisa dihilangkan gitu. Di atasnya ini ada kalakirti muka yang cukup seram sekali, seperti khas daerah Jawa Timuran, namun ini masih berada di Jawa Tengah. Kita coba naik sampai atas. Oh, dikasih dupa ternyata. Itu seperti ada simbol dari alat kelamin laki-laki dan juga perempuan ya. Dan di sampingnya itu dibakari dupa. Itu kenapa di sini itu nggak boleh digunakan untuk jalan masuk lagi. Di bagian bawah sini juga ada dupa ini sebenarnya. Ada sesajen gitu. Jadi istilahnya di sini itu baru pembuahan gitu ya, karena terdapat alat kelamin. Kemudian di bagian tengah itu seperti kelahiran, dewasa, dan seterusnya sampai ke nirwana gitu. Wah, keren sih. Untuk pintu masuknya berada di samping dari ya itu, samping gerbang utama
dibikinin jalan gitu. Ternyata di sampingnya sini ada ukiran Garuda yang sedang mencengkram ular. Ini seperti kisah Garuda Wisnu ya, si Garuda Wisnu Kencana, si tunggangan dari Dewa Wisnu itu memiliki kisah yang menghancurkan atau yang membunuh keluarga dari ular itu, ular naga itu. Namun nggak semua ya, karena mereka kan bersaudara ya. Di seberang dari pintu masuknya juga terdapat, kukirain Kalamakara, tapi kayak bentuknya ini seperti buto ya. Setelah aku lihat-lihat, dan kalau dari sini tuh penampakannya seperti itu. Tuh udah ya. Wah, jenggotnya sampai ke tengah ini. Sebelah dari Garuda dan juga ular naga yang dicengkram ular naga itu ada buto lagi ada buto, terus yang sedang memakan ular itu sepertinya. Untuk yang seberangnya hampir sama, namun pose dari butonya ini yang berbeda dan juga gaya rambutnya. Tuh Garuda dan juga naga nih, keren banget. Setelah pintu masuk kita disuguhi dengan relief binatang-binatang dan satu pasang sepertinya. Burungnya lebih berisik daripada suara aku. Keren. Oke, kembali lagi di reliefnya. Di sini terdapat badak satu pasang. Di sini terdapat gajah yang jadi peliharaan. Lihat di bagian lehernya ini seperti ada lonceng dan ditunggangi. Kemudian di sebelahnya sini ada kerbau dua pasang, jadi ada 4 ini. Kemudian di sini ada kuda yang dijadikan tunggangan, kayak semacam prajurit gitu. Wah, keren sih. Yuk kita langsung masuk. Ini karena weekend jadi agak rame ya. Aku merasa ini seperti punden berundak karena di setiap lantainya itu dipisahkan oleh seperti gapura gitu ya. Jadi kalau misal kita naik ke atas itu bangunannya akan lebih suci gitu. Ada mas-mas konten kreator juga. Kenapa aku suka di Candi Sukuh dan Candi Setahu, karena mereka itu memiliki aliran arsitektur tersendiri ya daripada candi yang lain. Seperti ini ikutnya itu Dwarapala atau penjaga pintu gerbang itu sendiri yang biasanya gagah. Lihat ukirannya sangat lucu sekali. Dan di sini ada potongan dari badan ular yang kemungkinan berada di depan tadi. Sini ada ukiran seperti buto namun belum selesai. Bisa dilihat di bagian badan dan juga tangannya ini. Kakinya pun juga. Kalau nggak buto apa ya? Kingkong kah? Atau monyet gitu, kera? Nggak ya? Ya udahlah, yuk kita masuk. Dwarapalanya tentu saja ada 2 ya. Sebelah sini agak aus. Tuh. Yuk kita naik lagi ke tahap yang lebih suci lagi. Bismillah. Wah, ini dia kompleks utamanya. Ternyata itu wisatawan boleh naik ke bagian atapnya juga ya. Tapi yuk kita telisik di bagian kompleks utamanya ini. Untuk bagian utama di sini terdapat arca, namun terpenggal ya, sampai bagian badannya juga. Untuk mengidentifikasi pun aku juga gak tahu, karena memang aliran yang diusung oleh Silpin di sini itu agak berbeda.
Namun ini menghadapnya dari sini karena selurnya kan dari sini. Kakinya pun juga di sini. Mungkin kalau ini utuh bakalan cantik banget karena dilihat dari ukirannya dari sini pun juga sudah cantik ini. Untuk di sebelah kirinya itu terdapat lagi arca-arca yang utuh, namun beberapa memang sudah enggak utuh lagi. Dari sini ini seperti hewan-hewan ya. Tuh, ini singa kah? Kalau nggak salah. Ini mungkin kerbau, kalau nggak sapi. Kemudian ini gajah. Gajahnya ini lihat lagi-lagi ya. Ini diperlihatkan betapa pintarnya nenek moyang kita menjinakkan seekor gajah. Dikasih lonceng besar dan di atasnya itu dikasih seperti pelana gitu untuk jadi tunggangan. Ini pun juga. Ini kukira babi nggak sih? Iya ya, babi ya. Tapi kok memiliki tanduk, agak anomali gitu ya. Babi tapi memiliki tanduk. Di situ juga ada dikasih lonceng sebagai penanda kalau itu juga merupakan peliharaan. Di sebelahnya sini lagi-lagi gajah digambarkan di sebelahnya dengan pelana juga. Di sini terdapat cerita seperti tantri gitu, kalau nggak salah. Ini siapa sih yang ruat-ruat itu? Seorang raksasa itu. Dari sini ceritanya, seorang raksasa itu. Ini jin-jin dan juga raksasanya. Ini Arjuna yang datang Pak ya. Kemudian pada sungkem gitu. Oh, ini ketika Punakawan meminta tolong sama Arjuna. Ya enggak sih? Atau Arjuna itu sedang, aduh lupa aku kalau yang ini. Tapi ini Punakawan ini, Semar. Di sini ada gerbangnya juga. Detailnya lihat. Keren banget kan. Sebelahnya lagi di sini seperti ukiran Bima. Dan juga ada aksara ini. Jadi jika nggak paham dengan ceritanya, ternyata ada scan-scanan di sini. Dan ternyata bukan Arjuna ya, ternyata itu Sadewa. Di atasnya sini juga terdapat seperti tulisan ya. Ini seperti tahun yang bawah. Kemudian sini ada aksara juga. Ini pakai bahasa Kawi kalau nggak salah. Aku tadi tanya dengan mbak-mbak itu, bisa mengeja huruf-hurufnya. Untuk bagian kanan sini seperti dua rapala, tapi wujudnya agak mengerikan. Di sini ada Garuda. Wah, cantik. Kelihatan nggak ya? Sini ada arca juga yang agak kecil. Ini sepertinya hampir sama ya dengan arca yang agak besar tadi, dengan ukiran seluruh yang ada di bawah ini. Di sebelahnya lagi-lagi ada arca Garuda lagi. Namun agak berbeda dengan arca yang sampingnya, di mana di sini kelihatan sekali bagian bawahnya ini masih cakar Garuda, sedangkan di sebelahnya sini ini seperti setengah manusia, setengah Garuda gitu ya. Ada manusianya memiliki sayap gitu. Kalau yang sini kan kayak Garuda yang memiliki anatomi manusia. Wah, cantik banget sih. Setelah aku perhatikan agak teliti, di sini juga terdapat tulisan KW. Dan ini kemungkinan angka tahunnya juga.
Dan di bagian belakang yang garudanya ini juga terdapat serat kawitnya juga. Yang di bawahnya ini juga angka tahun. Keren ya. Yuk kita memperhatikan yang bagian sini. Oh, dilarang untuk climb, dilarang untuk naik ke atas. Sini tentu saja Garuda. Sini ada tokoh juga. Ini seperti ibunya dari Garuda itu ya, dalam cerita itu. Ibunya Garuda dan juga satu istri kedua yang melahirkan ular naga itu yang sangat banyak. Ini Garuda. Ini ularnya tuh. Tuh, ya kan? Kemudian di bagian sini juga ada itu apa ya? Aku kayak enggak Garuda Wisnu Kencana tapi kok agak menyeramkan untuk muka Garudanya. Iya enggak sih? Coba yang tahu dong komen di bawah. Untuk bagian relief di belakangnya ini terdapat Garuda yang mencengkeram gajah dan juga kura-kura. Wah, kuat banget ya Garudanya. Di bagian dindingnya ini terdapat sebuah scan atau skenario. Dari apa aku juga kurang tahu ya. Itu seperti raksasa itu yang ditumbangkan. Kemudian di sebelahnya sini ini terdapat ukiran dari contoh kelahiran itu sendiri, di mana itu penggambaran dari rahim itu sendiri ya. Keren banget. Dan detail gitu loh. Ini ada ukiran yang keren juga. Ini seperti membawa kayak untuk apa ya, kenong kalau nggak salah. Ini seperti Punokawan. Dan ini dia detail yang maksud. Itu bagian atapnya itu kayak runcing banget. Dan di sini ada atap yang sebagai kayak payon itu apa ya? Untuk iup-iupan berteduh. Genteng yang agak serong di atas jendela gitu. Dan ini ada jaladwara. Dan terdapat kura-kura yang cukup banyak. 1, 2, 3. Di sebelah sana pun juga ada kura-kura itu yang kecil itu. Di sini terdapat ukiran juga, sebuah cerita juga. Tuh kayak menggambarkan candi dan juga ada sesajen. Tuh ceritanya. Tapi aku nggak tahu ya, jangan tanya. Maaf. Wah, keren sih. Inilah yang aku suka dari Candi Sukoh maupun Candi Ceto, dimana ukirannya ini khas banget. Jadi kalian nggak akan bisa menemukan ukiran yang hampir sama seperti ini di candi lain, karena yang lain kan semi realis ya. Cantik banget ukirannya, nggak bosan-bosan untuk melihat karena memiliki ciri khas sendiri. Jadi wah, keren sih, nggak ada duanya. Yang tengah sini juga ada arca seharusnya. Di sini terdapat siapa ya itu ya? Di sini aku benar-benar buta karena berbeda sekali ukirannya itu. Dibuat buta. Di sini ada angka tahunnya juga. Ini jaladwara lagi-lagi dengan konsep raksasa yang sedang digigit.
Padahal ini bisa lewat sini loh. Tapi ini malah dilewatkan mulutnya. Ini bawa trompet. Dan juga ada, ya seperti itulah. Lagi-lagi ada vandal di sini. Sangat disayangkan. Di sebelahnya sini ada ukiran-ukiran. Ini seperti bagian umpak. Itu seperti miniatur candinya. Itu bagian situ juga. Ini umpak-umpak gitu. Jadi terdapat bangunan organik ya untuk meneduhi. Sini juga. Namun bagian sininya mungkin berbeda ini. Nggak sesuai. Di bagian umpak pun juga diukir loh guys. Wah, keren sih. Seniat itu. Orang-orang di zaman dahulu. Sedetail itu juga. Lagi-lagi di bagian sini terdapat vandal lagi. Ya, aku cukup menyayangkan ya. Seperti flashback ke Candi Selogrio. Ya, gimana ya? Tuh. Ini yang paling parah. Aduh. Yuk, kita coba naik ke atas. Tangganya ini agak curam ya. Agak tinggi-tinggi dan juga bagiannya ini agak kecil gitu. Ya. Lagi-lagi ada vandal, tentu saja. Sini ada untuk kayak space gitu, atasnya langsung. Jadi kalau ini semisal tingginya kurang lebih 2 meter, jika kalian 2 meter lebih bakalan kepentok. Dan juga kalau ini naik, karena di bawahnya ini ada tangga, jadi harus hati-hati, takutnya kejedot nih. Yuk, kita coba naik ke atas. Kecil banget. Waduh pak, langsung disambut. Ini seperti umpak ya di anunya, di tengahnya, dan mungkin di seberang-seberangnya pun juga ada umpaknya. Wah, keren sih. Tengahnya ini ada lilitan ular. Yuk kita turun karena aku takut ketinggian guys. Jadi turun dulu. Oke, kita berada di ujung dari perjalanan kali ini. Kita dapat relasi baru dari mbak-mbak itu. Kita tanya-tanya tadi dan alhamdulillah disambut baik. Ujung perjalanannya ini kita. Sini ada 2 rapala lagi loh. Tuh. Sini ada lagi-lagi Jaladwara. Dan ada ukiran apa ini? Ganesha kah? Wah. Ganeshanya membawa kambing kah itu? Itu seperti senjata-senjata menempa kah? Masih bertanya-tanya. Menempa senjata itu seperti untuk ngalirin angin ya, penempaan senjata mungkin. Itu senjatanya banyak banget. Ini juga, ini seperti Ganesha tapi kok nggak dikasih atribut alias telanjang. Agak aneh ketika aku melihatnya. Oke, kita pulang dulu lah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.